Tes 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 tes. Kelihatannya ini saya ceramah noleh kanan noleh kiri ya Pak ya. Iya nggak apa-apa. Kok ada di sini? Ya ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdi wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Ibu-ibu di atas belum Mas? Nah. Sebelumnya saya minta maaf suara saya agak serak-serak karena selama 9 hari setiap hari orasi dan teriak-teriak di tanah suci, sehingga suara ketika di tanah air tinggal sisa-sisa. Baik, hari ini kembali kita membahas fikih sholat. Di bulan kemarin pembahasan kita seputar kaidah membaca surat saat sholat. Hari ini coba kita mulai dari awal pelaksanaan sholat. Bismillah, kita mulai. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza kumta ila sholati fa asbighil wudu'a thumma, saya garis bawah thumma, istaqbilil kiblata fakabbir, huruf fa saya kasih garis di bawah lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau menghendak, ini paciwuh sama anak-anak ini. Baik, jika engkau hendak mengerjakan sholat, maka sempurnakanlah wudu. Bapak perhatikan di sini kalimat berikutnya. Setelah itu menghadaplah ke arah kiblat. Lalu bertakbirlah. Berarti ada 3 perbuatan ketika Bapak sudah niat mau sholat. 1, wudu. Kalau wudu sudah selesai, menghadap kiblat, pas kiblatnya baru bertakbir. Bapak perhatikan di sini, menghadap kiblat dilanjutkan dengan fakabbir, ada huruf fa. Dalam bahasa Arab, huruf fa untuk menunjukkan kegiatan sebelum dan sesudah, sifatnya langsung tanpa jeda. Coba Bapak lihat bahasa Arabnya di ujung tadi, tsumastaqbilil kiblata, kemudian menghadap ke arah kiblat. Kalau sudah menghadap kiblat, fakabbir, langsung bertakbir menggunakan fa. Inilah alasan ulama-ulama yang bermadzhab Hambali kenapa sholat tidak ada usolli.
Karena posisi kita begitu menghadap kiblat. Fakabbir, fa itu menghubungkan kata kerja sebelum dan sesudah, tidak ada jeda. Imam Hambali dalam satu riwayat ada satu pertanyaan, hal yaqulu syai'an qabla takbir, apakah Rasulullah mengucapkan sesuatu sebelum bertakbir? Jawabannya qala la, tidak ada. Allahu Akbar itulah yang dibaca pertama kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kenapa Imam Syafi'i menganjurkan membaca usolli? Dasarnya banyak, bukan tanpa dasar ya. Ketika Bapak memulai tawaf, yang dibaca apa? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, tanda saya memulai tawaf, istilam. Ketika kita keluar dari rumah membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Ketika akan umroh berada di Bir Ali, di Mikot, kita mengucapkan lafaz niat, Bismillahi labbaika Allahumma umratan, untuk menunjukkan kepada Allah, saya bukan haji ya Allah, saya umroh. Beda kalau Bapak memulai haji, labbaika Allahumma bihajjin. Suami istri ketika akan mengadakan hubungan badan, Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Seorang memulai bertempur melawan musuh, membaca Bismillah wa fi sabilillah. Jadi banyak aktivitas, sebelumnya ada talafut, sebelumnya ada bacaan, untuk menunjukkan ini loh aktivitas saya. Akhirnya dikiaskan oleh Imam Syafi'i untuk memantapkan hati, setiap sholat dianjurkan melafadzkan niat. Itu Imam Syafi'i. Nah, menariknya Imam Hanafi tidak mengakui adanya usolli, tapi menganjurkan membaca usolli, melafalkan niat, kalau hati kita sedang tidak konsentrasi, sedang resah, sedang gelisah, biar mantap sholatnya baru membaca usolli. Padahal aslinya Imam Hanafi tidak mengakui bacaan usolli sebelum sholat. Baik, inilah pembahasan pertama, status usolli sebelum memulai takbir. Lihat hadis, tidak ada usolli, tapi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala beristihad untuk mematapkan hati, usolli dibaca. Tapi Imam Syafi'i tidak mewajibkan, hanya istihbab, dianjurkan. Kiai-kiai saya dulu ngajari saya usolli, ngajari saya nawaitu. Tapi saya perhatikan kiai-kiai saya kalau mau sholat tidak baca usolli. Saya penasaran, Pak Kiai kok tidak baca usolli? Saya sudah mantep, kalian kan masih anak-anak, biar mantep baca usolli. Nah, jadi ternyata gak ada permasalahan untuk urusan usolli. Saya tidak akan mengatakan usolli adalah bid'ah dolalah, gak akan mengatakan begitu. Kenapa? Bedakan antara teori fikih dan sikap beradab kepada ulama. Secara fikih saya tidak baca usolli. Kenapa? Rasulullah tidak pernah membaca usolli. Tapi sebagai seorang yang bukan ulama, berikan penghormatan kepada Imam Syafi'i, keluarkan kalimat-kalimat yang bagus
ketika tidak setuju dengan pendapat Imam Syafi'i yang menganjurkan membaca usolli setiap mau sholat. Saya tidak sepakat dengan bahasa provokasi, Pak. Usolli adalah bid'atun dolalah. Siapa yang melakukan kulla dolalatin finnar. Akhirnya baca usolli itu sholatnya bukan masuk surga, menyebabkan mereka masuk neraka. Jadi tetap ada adab, ada etika, ada sopan santun kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Masalah kedua di bawahnya, An Imran ibni Husain radhiyallahu anhuma qala kanat bi bawasir sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis shalah faqala sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, aku punya penyakit bawasir. Aku pun menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara salat. Beliau bersabda, salatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu maka dengan duduk, dan jika tidak mampu maka dengan berbaring. Berarti berdiri bagian dari rukun salat. Tidak boleh duduk kecuali memang sudah tidak mampu untuk berdiri, dan tidak boleh berbaring selama masih bisa duduk, kecuali satu, salat sunnah. Kecuali salat sunnah, mau sehat atau sakit silakan salat dengan duduk. Jadi nanti ba'diyah isya silakan duduk. Pak, diskon 50%. Gimana Pak? Diskon 50%, itu aja. Salatnya sah. Mana dalilnya? Di bawahnya. Dari Imran bin Husain berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat seseorang dengan duduk. Beliau bersabda, barang siapa salat berdiri maka itu lebih baik. Barang siapa yang salat dengan duduk maka baginya setengah pahala orang yang berdiri. Dan barang siapa yang salat dengan berbaring maka baginya setengah pahala orang yang duduk. Hadis ini sedang berbicara tentang salat sunnah. Sehat atau sakit, bagi yang salat sunnah silakan duduk. Tapi pahalanya 50% dipotong oleh Allah dibanding kalau dia tunaikan salat dengan berdiri. Masalah kedua selesai. Masalah ketiga berkenaan dengan arah kiblat. Saya tanya dulu bapak-bapak, seandainya ada berita hari ini matahari akan berada tepat di atas Ka'bah, kepada pengurus masjid silahkan dicek saat di sana jam 12 siang, di sini jam berapa, lihat matahari, posisi matahari untuk menentukan arah kiblat masjid sudah pas atau belum. Ternyata kita berdiri, lihat bayangan, hasilnya masjid kita kiblatnya kurang miring sedikit ke kanan. Pertanyaannya, sopnya dirubah tidak? Dimiringkan atau tidak? Saya tanya, kira-kira setelah dicek, kan untuk mengecek arah kiblat itu ketika matahari posisi tepat di atas Ka'bah. Lihat di Indonesia saat itu kita berdiri di bawah sinar matahari,
lihat bayangan, itu arah kiblat. Kira-kira kalau miring sedikit, kira-kira ini diacak-acak nggak Pak? Terus suruh miring. Kalau sedikit tidak usah. Oh ya, baik. Masjid saya setelah diteliti juga harus miring ke kanan, tapi saya sampaikan di atas mimbar tidak usah dirubah. Kenapa? Kita lihat dalilnya. Fawalli wajhaka. Lihat Arabnya Pak. Syatro, kata-kata syatro. Satrol masjidil haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatroh. Syatro lagi. Dalam bahasa Arab, syatro itu artinya setengah. Arah yang tidak mesti harus tepat. Setengahnya saja sudah benar. Gitu ya. Kita lihat terjemahannya. Palingkan wajahmu, bukan bendanya, tapi arah Masjidil Haram, arahnya. Karena kalau harus tepat Ka'bah, misalnya masjid ini besar, imam yang di tengah-tengah, kalau digaris lurus tepat ke arah Masjidil Haram. Bagaimana nasib yang pojok? Kalau digaris pasti tidak sampai Masjidil Haram. Gitu ya. Maka betul Allah memerintahkan bukan menghadap bendanya tapi syatro, arahnya. Dan syatro asli terjemahannya adalah setengah. Berarti tidak mesti harus tepat, pas. Akhirnya di bawahnya lebih jelas lagi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Baitullah atau Ka'bah adalah kiblat bagi ahlul masjid. Jadi kalau Bapak di dalam Masjidil Haram, Ka'bah adalah kiblat Bapak. 2. Masjid adalah kiblat bagi penduduk haram. Jadi Bapak jaraknya dari Masjidil Haram misalnya 5 kilo. Jangan nyari arah Ka'bah. Yang penting arah Masjidil Haram. Arah Masjidil Haram Bapak lihat lewat apa? Jam gadang. Yang penting kelihatan jam. Udah itu saya menghadap. Kemudian adapun tanah haram adalah kiblat bagi penduduk bumi dari kalangan umatku baik di timur maupun barat. Nah, kita di Indonesia jangan menghadap Masjidil Haram. Yang penting apa? Mekah. Udah? Bukti yang lain, coba saya tanya. Masjid Nabawi itu menghadap ke arah mana? Ini saya di atas mimbar di Masjid Nabawi. Matahari terbit dari sebelah sana, terbenam ke sana. Berarti imam menghadap sana. Berarti menghadap apa? Timur sana, barat sana. Berarti sana mana? Selatan. Jangan bingung Pak. Berarti sana selatan. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi berarti sedang menghadap ke arah selatan. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada penduduk Madinah, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha." Kalau kalian berada di kota Madinah, ketika buang air jangan menghadap Masjidil Haram, jangan membelakangi Masjidil Haram. Walakin syarriku aw gharribu. Silahkan BAB menghadap barat atau menghadap
timur. Posisi saat di kota Madinah, silahkan menghadap timur atau barat. Timur atau barat. Kesimpulannya, para ulama berarti siapa yang menghadap ke arah selatan, posisi di kota Madinah sudah benar. Tidak mesti dimiring ke kanan, miring ke kiri. Maka betullah Dr. Zain An-Najah, termasuk Profesor Dr. Mustafa Ali Yaqub, menganjurkan kalau arah kiblat miringnya tidak terlalu pas, yang penting posisi di Indonesia selama masjid menghadap ke arah barat sah. Jadi tidak perlu dirubah. Karena Rasulullah bersabda, yang penting kalian menghadap selatan. Udah selesai ketika berada di kota Madinah. Ini wajah-wajah bingung. Gak apa-apa, reaksi bagus. Jadi nanti seandainya diteliti lagi, sini kurang miring, jangan dirubah. Insya Allah sah. Karena perintah menghadap itu syatro, arahnya bukan bendanya. Baik, kita lanjutkan hadis di bawahnya. An Amir ibni Rabi'ah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Muttafaqun alaihi, zadal Bukhari yumi'u bi ra'sihi wa lam yakun yasna'u fil maktubati. Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya ke arah mana saja kendaraan itu menghadap. Muttafaqun alaihi, Bukhari menambahkan, beliau memberi isyarat dengan kepalanya, namun beliau tidak melakukannya untuk salat wajib. Berarti Rasulullah tidak pernah salat 5 waktu di atas unta. Riwayat mengatakan nazala an rahilatihi, khusus salat 5 waktu selalu turun dari unta. Tapi kalau salat sunnah sering Rasulullah salat sambil berjalan di atas unta. Berarti kalau Bapak sedang berangkat ke Arab Saudi, ya, ke Arab Saudi. Kalau posisinya dari Indonesia ke Saudi, insya Allah Bapak tidak perlu sholat di pesawat. Misalnya pesawat take off jam 10 pagi, pergi ke Madinah 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sampai Madinah itu jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat. Berarti di Saudi jam berapa? Kurang 4, 7, 6, 5, 4. Berarti kita di Madinah jam 4 sore. Padahal adzan asar berapa? Jam setengah 4. Berarti masih bisa sholat di sana. Kecuali kalau dari Saudi ke Indonesia, mau tidak mau Bapak sholat di pesawat. Kalau Bapak mudik naik mobil pribadi, maka jangan sholat di mobil. Masih banyak rest area, Bapak bisa sholat di musola. Bagaimana kalau Bapak kerja di Jakarta? Begitu sampai Greenwich, Bapak mandi, Bapak makan, sholat maghrib dan isya di jamak. Kan sudah saya sampaikan 2-3 pertemuan sebelumnya bahwa sholat jamak itu tidak ada kaitannya dengan safar. Jamak itu selalu kaitannya dengan situasi dan kondisi. Tim pemadam kebakaran itu selalu menjamak sholat.
tim bedah jantung selalu jamak sholat. Tetangga saya kerja di Pulau Gadung, dulu belum ada motor. Jam 4 selesai, jalan kaki ke terminal Pulau Gadung. Setengah 5 sudah duduk manis di bus menuju Cibitung. Cakung macet. Tol Timur innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bula kapal la haula wala quwata illa billah. Indoporland, wah udah gak usah ngomong lagi Indoporland. Sampai rumah jam berapa Pak? Setengah 9. Nggak masalah. Duduk manis di bus, silakan tidur, bangun-bangun, Cibitung, turun sampai rumah, mandi, makan, baru maghrib dan isya secara berjamaah. Jangan sholat di bus. Gitu ya Pak ya. 3 pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan. Baru kapan dan bagaimana cara mengangkat tangan. An Salim ibni Abdillah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadaihi hadwa mankibaihi idza iftatahas shalah. Di lembar kedua, di sebaliknya, dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya bila memulai sholat. Berarti mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Dalam riwayat la yadummuha, tidak direnggangkan, wala yufarrijuha, juga tidak dirapatkan. Berarti antara rapat dan renggang. Dan posisi selalu menghadap kiblat, bukan begini. Salah. Sejajar dengan daun, sejajar dengan pundak. Biasanya yang mempraktekkan ini adalah Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad. Bagaimana dengan Nahdlatul Ulama? Ada hadis di bawahnya. Lah ya, harus kita kasih ruang. Mereka kan saudara kita juga masalahnya. An Qatadata annahu ra'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qala hatta yuhadi bihi ma furu'a udunaihi. Dari Qatadah bahwa dia melihat Nabi mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan daun telinganya. Berarti diangkat sejajar dengan daun telinga. Tapi begitulah identitas Nahdlatul Ulama, mengangkat sejajar dengan daun telinga. Identitas Muhammadiyah seperti ini. Akhirnya menjadi ciri khas. Pak, itu khotibnya orang Muhammadiyah atau NU? Lihat aja sholatnya, ngangkat tangannya gitu. Biasanya begitu. Nah, menariknya Imam Nawawi sebagai ulama yang bermadzhab Syafi'i menggabungkan dua hadis ini. Gimana caranya? Telinganya kena, ini juga kena. Akhirnya ujung jari kena daun telinga, ini pergelangan kena pundak. Dan kata Imam Nawawi, inilah madhab kami. Nah, jadi telinganya kena, ini juga kena. Sekarang, kapan diperintah untuk mengangkat tangan? Insya Allah ini ilmu baru bagi bapak-bapak. Masih lama ya? Enggak, saya kan tidak dilarang lihat jam. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yarfa'u yadayhi idza dakhala fi sholati
wa idza arada an yarka wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' wa idza qama minar rak'ataini yarfa'u yadayhi kadzalika hadwal mankibai. Dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau selalu mengangkat kedua tangannya satu bila memulai sholat, berarti takbiratul ihram. Dua, bila hendak ruku, ketika mau ruku. Tiga, bila mengangkat kepalanya dari ruku. Empat, bila berdiri dari rakaat kedua. Inilah yang dipraktekkan secara umum umat Islam. Kapan mengangkat tangan? Bila memulai sholat, Allahu Akbar. Kapan lagi? Bila akan ruku, Allahu Akbar. Kapan lagi? Bila bangkit dari ruku. Kapan lagi? Duduk at-tahiyat, selesai tahiyat awal, ketika berdiri mengangkat tangan kembali. Tapi ada yang lain, dan ini jarang dipraktekkan, dan saya mempraktekkan juga hati-hati. Jangan saya mempraktekkan di daerah-daerah yang akhirnya memicu kontroversi. Coba kita lihat dari Malik bin Huwairis, bahwasanya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dalam sholatnya bila akan ruku. Dua, bila mengangkat kepalanya dari ruku. Tiga, bila akan sujud. Empat, bila mengangkat kepalanya dari sujud. Saya minta kepada Syekh Musaid Bashir Ali ketika saya belajar Sahih Bukhari kepada beliau untuk dipraktekkan. Berarti mau ruku, Allahu Akbar. Bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Habis itu Allahu Akbar. Bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Mau sujud, Allahu Akbar. Mau duduk at-tahiyat, Allahu Akbar. Ini kalau saya sampaikan saya praktekkan di Ciketing, wow, saya bisa dimarahi satu masjid. Hadis riwayat Imam Nasai, dipraktekkan oleh Syekh Musaid Bashir Ali di depan kita semuanya. Silahkan. Misalnya Bapak praktekkan untuk sholat tahajud, kan luput dari pemandangan orang. Atau Bapak datang duluan di sini, sholat tahiyatul masjid. Jadi mau sujud, bangkit dari sujud dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Satu madhab yang tidak disetujui oleh tiga madhab yang lain, yaitu Hanafi. Dalam madhab Hanafi, mengangkat tangan hanya sekali saja. Dosen-dosen saya dulu dari Mesir rata-rata bermadhab Hanafi. Mengangkat tangan hanya takbiratul ihram. Habis itu tidak ada acara mengangkat tangan lagi. Allahu Akbar. Kan di bawah pusar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Enggak ada angkat tangan lagi. Kenapa? Jadi madhab Hanafi kan begitu. Ciri khasnya apa? Di bawah pusar bersedekap dan mengangkat tangan hanya sekali. Itulah yang dipraktekkan oleh saudara-saudara kita bermadhab Hanafi.
Baik, kita lanjutkan lagi. Tinggal 2 hadis. An Wa'il ibni Hujrin qala qultu la angduranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli fanadartu ilaihi faqama fakabbara wa rafa'a yadayhi hatta hadata bi udunaihi thumma wada'a yadahu al-yumna ala kaffihi al-yusra warusghi was-sa'idi. Dari Wa'il bin Hujr berkata, aku benar-benar pernah melihat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau salat, aku melihat kepadanya. Beliau berdiri lalu bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Setelah itu meletakkan tangan kanan atas telapak kiri atau pergelangan atau lengan. Berarti bersedekap mungkin begini, mungkin pergelangan, mungkin antara ini dan ini. Silahkan. Begini boleh, begini boleh, begini silahkan. Itu kesaksian dari Wa'il bin Hujr. Diletakkan di mana? Dari Tawus berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya, lalu menggenggam keduanya pada dadanya. Selesai. Kita sudah belajar 6 poin tentang tata cara sholat. 1. Status melafalkan niat. 2. Status berdiri. 3. Kiblat. 4. Mengangkat tangan sejajar dengan daun telinga atau pundak. Kemudian keempat, kapan mengangkat tangan. Kemudian kelima, cara bersedekap dan di mana tangan itu diletakkan. Meskipun dalam hal ini dalam mazhab Malik tidak ada meletakkan tangan di sini. Dalam mazhab Maliki Allahu Akbar tangan lurus. Insya Allah itu pelajaran yang akan datang. Oh, sudah Ramadan, berarti nanti habis Syawal. Insya Allah. Kenapa? Masalahnya tarwehan. Itu problem. Kalau tarweh problem. Dan memang rata-rata pengajian kan pada libur. Rata-rata libur. Anak sekolah aja libur, kenapa pengajian nggak ada libur gitu? Iya. Baik, ada pertanyaan, saya persilahkan. Ya. Oh, sudah adzan. Silakan adzan dulu.
Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wajib nanti tidak boleh ya. Kalau ada orang mempraktekkan itu berarti sholatnya tidak sah. Terus? Saya tanya satu itu. Ya. Yang kedua, kalau misalkan dalam perjalanan yang misalkan saya di Papua, dan di Papua itu sekitar 5 jam. Dalam perjalanan pesawat dari jam 12 siang di Jakarta, itu dulu misalkan jam 12 kurang 5 menit, kita aja loh dalam pesawat. Ya. Ya kan? Kita perjalanan ke sana 5 jam misalkan direct ya. Itu di sana udah beda waktu 2 jam. Tambah 2 jam lagi. Berarti sampai sana jam? Bisa lah gitu. Oh, bisa. Kita lewat sholat zuhur, asar, maghrib, yang sana bisa. Ya. Itu bagaimana sholatnya? Sementara tadi kalau sholat di kendaraan sholat wajib. Ya. Baik. Aslinya sholat di kendaraan untuk sholat 5 waktu tidak bisa. Tapi semua kaidah fikih pasti ada istisna, ada pengecualian. Dan itu akhirnya masuk ke dalam fikih nazilah, fikih kontemporer. Karena kendaraan zaman Rasulullah berbeda dengan kendaraan zaman sekarang. Kalau dulu onta kapanpun bisa berhenti. Sekarang kereta kan nggak mungkin. Pak Marsinis, tolong berhenti, kami mau turun dulu sholat, kan nggak mungkin. Apalagi pesawat. Itu masuk fikih nazilah, fikih kontemporer. Kasus tidak ada pada zaman Nabi, baru keluar hari ini. Maka jawabannya adalah menggunakan kaidah umum, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku perintahkan kepada kalian, laksanakan perintah sesuai dengan kemampuan. Berarti dalam kondisi seperti itu, mau tidak mau sholat kita di pesawat udah otomatis selesai. Nah, untuk kiblat, kalau saya selama bisa menghadap kiblat, saya berusaha menghadap kiblat. Seperti di pesawat kemarin, saya juga tidak mendikte jamaah ikuti saya, enggak. Saya bisa menghadap ke arah kiblat ketika dari Saudi ke Indonesia. Saya ke arah, iya, tidak sesuai dengan arah pintu, tidak sesuai dengan arah kursi, tapi saya menghadap kursi. Dan saya bisa. Ada jamaah, saya nggak bisa gimana? Ya terserah. Kemampuan Anda begitu, saya tidak akan ngatur-ngatur. Gitu. Iya, saya menghadap kursi dan bisa. Kecuali kalau pesawatnya Saudi Arabian. Nah, ada ruangan khusus untuk sholat. Tapi ono rego ono rupo. Nah, itu problemnya. Jamaah mintanya sekian, harganya sekian, tapi mintanya Saudi Arabia, ya gak bisa. Baik, pertanyaan kedua. Ya. Kalau misalnya kan kita itu misalnya pulang ke Jordan, Ya. itu pasti ada melewati sholat zuhur sama asar. Ya. Kita pakai jalan sendiri. Ya. Selama ini kita jamaah. Ya. Jadi kalau seperti itu kaidahnya, sebetulnya lebih baik tidak jam. Nah, sekarang Karena kan saya bisa berhenti di rest area saat zuhur dan bisa saat asar. jadi karena Bapak sedang bersafar, berarti ambil qashar. Qashar ya, qashar dulu ya. Untuk jamak, lihat situasi dan kondisi. Bahkan kadang-kadang kalau perjalanan pagi, saya biasanya menepi istirahat untuk sholat duha. Dan itu membuat badan fresh. Wah, kalau saya duha malah capek, ya terserah, itu kan masing-masing. Kalau saya malah fresh, apalagi minggirnya ke Kopi Banaran itu Salatiga. Ngopi dulu di situ, Masya Allah, tenaga
sebelum masuk tol mana, tol Semarang itu kan ada kopi Banaran itu. Silakan mampir ke situ dulu. Baik. Jadi, tapi bisa saja jamak. Dengan alasan apa? Kondisi perjalanan kadang-kadang tidak terduga. Kelihatannya lancar-lancar saja, tapi kondisi tidak terduga bisa terjadi di depan mata nanti. Dengan alasan itu Bapak bisa berjamaah. Contoh, kita ikut teman, sholatnya qashar plus jamaah. Betul, akhirnya melaju, bannya bocor. Otomatis kan kita sudah tidak punya PR untuk sholat yang berikutnya. Karena ngerjakan ban itu kan lumayan. Jadi jamaah itu bisa diambil. Tapi banyak anggota pengajian kita, saya hanya qashar tidak jamaah. Kenapa? Saya bawa kendaraan sendiri. Mudiknya bukan di waktu pas mudik. Justru istirahat zuhur, nanti istirahat asar lagi. Itu bagi saya istirahat saya manfaatkan untuk sholat. Nah, itu bagus juga, silahkan. Tapi bagi tadi takut dengan ada something wrong di depan, ya sudah, silahkan dijamaah. Silakan Bapak. Kenapa Pak? Waalaikumsalam. Udah. Ya dari Bapak dia. Ya. Otomatis di kereta. Ya. Ya. Pertanyaannya adalah, Bapak bisa tidak menghadap kiblat? Kalau bisa silahkan menghadap. Kalau tidak, berarti sesuai kemampuan. Yang bisa menjawab kita sendiri. Kalau kereta bisnis, kursi bisa di gitu. Ya. 1, 2. Ya. Ya. Baik. Yang kedua dulu. Safar itu terbagi menjadi 2. Safar kita yang sudah tahu jelas kapan saya balik lagi. Kalau sudah tahu jadwal kapan berangkat, kapan pulang, berarti hanya dapat rukhsah 3 hari. Contohnya apa? Mudik lebaran. Kan saya tahu kapan saya balik lagi ke Bekasi. Kenapa? Lihat tiket. Dan berdasarkan tiket, saya tahu kapan saya harus balik ke Bekasi. Sekarang safar apa yang Bapak belum jelas kapan baliknya? Oh, haji dan umrah sudah jelas. Baliknya udah ketahuan. Di Mekah kapan, di Madinah kapan. Contohnya apa? Buronan. Udah, selama buron Bapak boleh ngambil rukhsah. Lah itu Harun Masiku sampai sekarang kan belum ketahuan. Iya, dia masih. Selama itu boleh qashar. Duh, dalam madhab Hanafi, Bapak-bapak, rukhsah itu untuk safar taat atau safar maksiat. Dalam madhab Hanafi. Pertanyaan, ketika Bapak berada di Mekah, jangan sholat di hotel kalau tidak ada alasan. Karena tujuan kita ke Masjidil Haram. Dah. 4.
Kalau bisa musafir tidak usah Jumatan. Laisa 'alal musafiri jumu'atun. Tidak ada hak bagi musafir untuk menunaikan Jumat. Bahkan 4 madhab sepakat, ketika bapak sedang outbound, sesama peserta outbound tidak boleh mengadakan Jumat. Karena syaratnya Jumat kalau yang mengadakan penyelenggara adalah muwattinin, penduduk setempat. Kalau bapak musafir boleh, tapi bergabung dengan penduduk setempat. Seperti saya di Mekah, sholat Jumatan di Masjidil Haram, sah. Kenapa? Karena penyelenggaranya penduduk setempat. Tapi sesama musafir tidak boleh. Misalnya mana? Bapak dari Madinah ke Mekah hari Jumat. Begitu waktu zuhur berhenti di rest area. Sesama jamaah umrah akhirnya mengadakan Jumatan, tidak sah. Malah tidak sah. Sholat duhur biar langsung qashar dan jamak dengan asar. 5. Ya. Apa hukum merem saat sholat? Uqtulu al-aswadaini fi sholah. Silahkan bunuh 2 binatang berwarna hitam ketika sholat. Berarti tahu ada binatang lewat yang harus dibunuh, ular dan kalajengking, menunjukkan orang yang sholat itu merem atau melek? Melek. Dalil kedua, idza shalla ahadukum ila syai'in yastaruhu minan nas fa arada ahadun an yastaja baina yadayhi falyadfa'u. Siapa yang sholat, ada yang mau lewat, hak dia untuk menahan. Dia bisa menahan, tahu ada orang yang lewat, merem atau melek. Jangan dijawab merem melek, enggak bisa, melek aja. Iya. Satu lagi pertanyaan terakhir. Silakan terakhir. Betul. Iya. 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 Baik. Tugas kita ketika ada adzan ada 4. 1, idza sami'tumul muadzin, mendengar. Yang kedua, faqulu mithla ma yaqul, ucapkan yang diucapkan muadzin. Tugas ketiga, tsumma shallu alayya, kemudian bersolawatlah untukku. Kalau untuk solawat itu bisa Allahumma sholli ala Muhammad, itu sudah sah. Tapi kalau sampai fil alamina innaka hamidum majid, bagus. Ada di Bulughul Maram di bab sifat sholat. Tugas keempat, tsumma saluli al-wasilah, kemudian berdoalah, yang dimana doa itu ada permintaan al-wasilah. Jadi bukan langsung Allahumma robba hadi da'wati tamah, diawali sholawat terlebih dahulu. Kalau 4 ini ada, halat lahu syafaati, dia halal untuk mendapatkan syafaat dariku. Hadis yang begitu. Insya Allah kita lanjutkan di 2 atau 3 bulan yang akan datang setelah. Loh ya kan Ramadan libur, Syawalan belum tentu ingat dengan pengajian. Iya. Baik. Ya kita tunggu saja apa yang terjadi nanti insya Allah. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.